Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat bergabung di kelas Penjas kelas 11. Kebetulan yang ini kalian adalah kelas 11 IPS 1. Hari ini kita mau membahas tentang permainan bola besar. Namun sebelumnya, kemarin kita sudah sosialisasikan tentang silabus. Silabus itu adalah materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Jadi setelah kelas 11 nanti kalian akan mempelajari materi-materi di mata pelajaran Penjas. Nah, dan itu sudah saya sampaikan di classroom, dan ada tugas untuk supaya saya tahu bahwa kalian membaca itu dan tahu, makanya saya beri tugas untuk membuat rangkuman dalam bentuk mind mapping. Yang ada di sini sudah mengerjakan semua? Belum. Halo? Belum, Pak. Yang belum siapa? Saya. Di on kan aja enggak apa-apa mikrofonnya, biar kita bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, di classroom ini sudah saya bagikan. Saya share screen dulu ya. Ya, Pak. Oke, saya share screen dulu yang ada di classroomnya. Bentar, mana muncul? Oke, saya share dulu yang ada di classroom. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Mana, Pak? Mana, Pak? Tampilan layarnya classroom bukan? Sudah, Pak. Ya, oke. Ya. Di HP-mu itu muncul layarnya. Di layarnya itu di di HP-mu muncul classroom ya. Betul? Halo. 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 Respon biar saya tahu kalau suara saya bisa terdengar dengan bagus gitu loh. Nah, di tugas kelas ini sudah saya sampaikan tentang silabus. Ini adalah materi yang akan kita pelajari. Nah, ini sudah 18 yang menyerahkan tugas. Nah, dari mana kalian tahu materinya ini? Nah, nanti buka link di sini nih. Nanti tahu teman-temannya, ada link di sini yang nanti akan mengarahkan membuka website PJOK kelas 11 khusus SMA Negeri 1 Segiwaras. Nah, di bawah sini scroll, ini ada kompetensi dasar. Kompetensi ini adalah silabusnya. Nah, ini ada KD nih, ada kelas 11 nih. Ada silabusnya nih. Nah, KD-KD itu adalah ada KD pengetahuan dan ada KD keterampilan. Ada berapa KD di situ? Halo, ada berapa KD? Ini ada keterangan ini KD 3.8 4.8. Ini ada 8 KD yang nanti akan kita pelajari selama 2 semester itu. Dan inilah yang dibuat rangkuman untuk tugas di classroomnya. Begitu ya. Bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa. Nah, ini ada yang baru gabung lagi nih. Selamat bergabung Mbak Dewi. Mikrofonnya diaktifkan aja, enggak apa-apa. Loh, kok keluar lagi? Dewi. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya adalah di materi. Materi ini di sini juga saya lampirkan
materi untuk permainan bola besar juga di website ini. Ini bisa kamu buka-buka juga di situ. Nah, di website ini sudah saya share untuk materinya, ada di materi sini. Kemudian di sini ada permainan bola besar. Nah, permainan bola besar kebetulan baru saya share untuk yang bola voli saja. Dan di classroom di sini ada tugas untuk permainan bola besar. Setelah kalian mempelajari materi, dan materi itu bisa diambilkan dari website ini, juga bisa dipelajari dari modul yang sudah kalian terima. Kebetulan di sini adalah permainan bola voli. Dan di permainan bola besar di situ ada 3. Apa saja itu? Bola voli, kemudian sepak bola, dan bola basket. Nah, masing-masing cabang itu nanti menganalisis keterampilan geraknya. Kalau di bola voli contohnya adalah serve atas, kemudian serve bawah, kemudian ada passing atas, ada passing bawah, dan seterusnya gitu ya. Nah, di basket apa itu isinya? Kalau di basket modulmu dibuka bisa? Mengoper bola passing. Mengoper bola atau passing. Passingnya dari mana? Ada yang jenis passing itu ada chest pass, ada ground pass, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara melakukannya chest pass dan seterusnya di situ? Sudah pernah bermain bola basket? Belum, Mbak. belum sama sekali. Jadi operan-operan dalam bola basket itu ada beberapa jenis ya, sesuai dengan arah dan asal bola. Kemudian nanti di situ dianalisis geraknya, kemudian ketika melakukan analisis maka harus mempraktekkan. Di tugas classroom ini sudah saya lampirkan lembar tugas. Nah, selain 2 cabang ini masih ada lagi yaitu sepak bola. Nah, sepak bola juga begitu sama. Analisis keterampilan gerak permainan sepak bola. Itu menendang, kemudian ada mengontrol bola atau menahan bola, kemudian ada menggiring bola, kemudian ada shooting, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara melakukannya menendang bola? Nah, menendang bola itu ada bermacam-macam juga. Ada kaki bagian dalam, ada menggunakan punggung kaki, ada menggunakan kaki bagian luar, gitu ya. Pak. Nah, untuk tugasnya, karena di sini ada 3 cabang olahraga, maka tugasnya hanya memilih salah satu cabang olahraga saja, sesuai dengan yang ada di classroom yang sudah saya share di classroom. Nah, ini kebetulan sudah ada yang mengirim 2 ini. Nanti kita lihat apakah tugasnya ini sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Kita lihat ya. Ini punyanya siapa nih? Nah, Ajeng sama Nurlita Musdalifah. Nanti kita bandingkan ya, Ajeng sama Nurlita ya. Iya, Pak. Berarti yang gabung di Meet ini belum mengumpulkan semua? Belum. Bagus. Nanti setelah ini kalian sudah punya gambaran, harus punya gambaran bagaimana menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Nah, kita lihat. Bisa terlihat dengan jelas? Bisa. Oke. Petunjuknya yang pertama adalah silahkan pilih salah satu cabang olahraga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kalian mampunya di mana? Di sepak bola, di basket, atau di voli? Ya, di situ pilih salah satu. Kemudian download lembar tugas pada Google Site yang sesuai dengan pilihan yang sudah ada di link sini di bawah sini. Nah, ini boleh download dari sini atau boleh download langsung di sini. Sudah saya lampirkan ini. Ada lembar tugas bola basket, ada lembar tugas sepak bola, ada lembar tugas bola voli. Jadi nanti ngisinya langsung di situ. Setelah di-download langsung hasilnya di situ. Kemudian kerjakan tugas sesuai lembar tugas. Nah, jadi
ketika kalian memilih bola voli misalnya, maka harus diklik bola voli ini. Gitu ya, sampai di sini jelas? Nah, kita klik, misalnya kalian mau pilih apa? Kalau bola voli itu gimana Pak caranya? Nah, ini diklik. Ya. Kalau misalnya kamu pilih bola voli misalnya, maka lembar tugas bola voli ini diklik di bawahmu ya. Iya. Lembar itu diklik, nanti akan buka, download gitu ya. Di download dulu. Nah, di sini ada lembar tugasnya bola voli. Di sini ada 1. Baca lembar tugas bersama. Maka lembar tugas ini harus kamu baca. Lakukan uji coba gerakan yang diminta sesuai dengan tabel. Tabel di sini maksudnya ya. Kursor saya bisa dilihat. Nah, ini ya. Jadi kolom gerakan yang dilakukan ini. Kemudian analisislah apa yang terjadi ketika melakukan gerakan itu. Nah, ketika melakukan passing dengan cara nomor 1, apa yang terjadi dengan gerakan bola? Plak, analisisnya dicatat di sini langsung. Jadi di lembar tugas itu kamu nyatetnya. Kemudian sebagai bukti, ketika kamu melakukan gerakan ini, gerakan passing dengan gerakan yang nomor 1 ini, maka harus difoto. Tapi kamu melakukannya satu gerakan ini sebanyak 20 kali, sehingga bisa melihat betul apa yang terjadi terhadap gerakan bolanya. Kemudian fotonya ditempelkan di sini. Tempelkan di sini ya fotonya ya. Bisa ya kira-kira? Iya Pak. Iya, Pak. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk bola voli yang gerakan pertama. Gerakan passing bawah bola voli secara berpasangan. Ini ada yang gabung lagi nih. Saya masukkan dulu ya. Ajeng nih baru gabung. Selamat datang Mbak Ajeng. Tadi dibicarakan kebetulan panjang umur Mbak Ajeng. Ini ya, sudah nampak lagi layarnya? Sudah. Oke. Kemudian saya ulangi lagi ya untuk gerakan 1 passing bawah bola voli. Tetapi perkenaan bola, intinya kamu lihat perkenaan bola pada lengan mendekati siku, berarti agak naik ke atas. Berarti di atas ya. Kalau di lengan situ, maka ada di atas. Jelas sampai di sini? Nah, bagaimana kalau kita tidak mempunyai bola voli yang benar? Pakai bola plastik tidak apa-apa. Tetapi sikapnya, sikap tangan, siku lurus, siku rapat, dan itu harus benar-benar dilakukan. Badan sedikit condong ke depan. Itu harus dilakukan. Tapi untuk bola, perkenaan bolanya pada lengan di siku, sekitar siku, tangannya tetap lurus. Apa yang terjadi terhadap gerakan bola itu catat di sini. Paham ya? Kemudian fotonya di sini. Kemudian gerakan yang kedua sama, masih passing bawah. Sikapnya sama dengan nomor 1, cuma untuk perkenaan bola di sini intinya adalah di perkenaan bola. Perkenaan bola mendekati lengan, di lengan mendekati pergelangan tangan, berarti di atas pangkal ibu jari. Ya, tangannya tetap rapat, sikunya tetap lurus, tangannya lurus, sikunya rapat, badan sedikit condong ke depan, kan sama dengan yang nomor 1. Gitu ya. Cuma perkenaan bolanya berbeda. Kalau yang nomor 1 di dekat siku, yang nomor 2 di dekat pergelangan tangan. Betul? Nah, nanti apa yang terjadi terhadap gerakan bola itu? Nah, catat di sini hasilnya, analisismu. Melakukannya berapa kali? 20 kali. Ini contoh gambarnya di sini. Yang ketiga, gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga sikapnya berbeda. Kalau tadi sikapnya condong ke depan sedikit, tapi sikap yang ketiga, sikap lengan lurus, siku rapat, badannya membungkuk ke depan. Perkenaan bola sama dengan yang nomor 2. Perkenaan bola mendekati pergelangan lengan nih, sama nih. Pada lengan mendekati pergelangan tangan, sama kan dengan yang nomor 2. Tetapi yang membedakan adalah sikap badan. Kalau yang nomor 2 sikap badannya sedikit condong ke depan, sedikit saja condong ke depannya. Tetapi yang nomor 3 badannya membungkuk ke depan. Seperti wong tandur ngono lho, kayak orang nyapu gitu ya. Pernah nyapu lidi di situ, nyapu halaman pakai sapu lidi?
Nah, bungkuk Oh. seperti itu. Nah, sikapnya seperti itu. Nanti kalian amati pergerakan bolanya seperti apa. Catat di sini. Berapa banyak melakukan gerakan itu 20 kali supaya bisa meyakinkan hasilnya, hasil analisis ini. Gitu ya, bisa dipahami? Nah, Ya. kemudian fotonya ditempel di kolom bukti foto. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulannya dicatat di bawahnya sini. Kesimpulan. Kesimpulan ini maksudnya adalah dari ketiga percobaan ini, maka bisa disimpulkan. Kamu membuat kesimpulan di sini. Paham ya? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Pak, itu bukti fotonya itu fotonya sendiri, Pak. Iya, no fotomu no. Jadi minta bantuan temennya atau minta bantuan tetangganya, bapak ibunya. Yang satunya memberikan bola, melempar bola ke kamu, kamu yang passing, kemudian minta satu lagi temennya untuk memfoto ketika melakukan gerakan. Satu kali aja fotonya ditempelkan satu aja. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi ketika kalian melakukan peragaan ini, melakukan gerakan ini, maka minta bantuan salah satu keluarga atau teman atau saudara, terserah. Yang penting bisa membantu kalian. Kalau sama tembok, tembok kan tidak bisa melempar bola. Gitu ya. Iya, Pak. Bisa dipahami? Iya. Ini yang bola voli. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Ini yang bola voli. Yang berikutnya yang sepak bola. Saya jelaskan juga sepak bola. Supaya nanti punya gambaran kalau mau memilih sepak bola misalnya begitu. Enggak apa-apa ya. Nah, Iya, Pak. sekarang sepak bola. Mana sepak bola? Nah, di sini sepak bola nih. Nah, sepak bola. Tuh, mana nih? Sepak bola. Oke. Nah, sepak bola nih. Ini ada yang gabung lagi nih. Saya masukkan dulu ya. Selamat bergabung Mbak Indah Setiawati. Baru bangun ya. Nah, sepak bola sekarang. Sepak bola sama tugasnya dengan yang tadi, hampir sama dengan yang tadi. Cuma di sini ada perbedaannya, yaitu cara melakukannya berbeda. Kalau bola voli pakai tangan, maka sepak bola menggunakan Kaki. kaki. Nah, gerakannya yang pertama ini melakukan passing kaki bagian dalam. Nah, bagaimana cara melakukan passing kaki bagian dalam? Bisa dilihat tadi di bukumu juga ada tuh di modul. Menggunakan kaki bagian dalam itu bagaimana? Bisa dilihat di situ. Ya. Ini ya. Nah, Ya. intinya di sini adalah perkenaan bola pada bagian mana? Nah, dari uji coba itu yang pertama menendang kaki bagian dalam yang dikenakan pada atas bola. Tadi yang ditendang adalah bagian bola yang di atas. Ini ada bola, betul. Kemudian yang ditendang yang di atas, bagian atas bola sini yang ditendang. Ini Ya. untuk uji coba pertama. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian yang gerakan yang kedua. Bisa. Kalau ya gerakan yang pertama yang ditendang bagian bolanya bagian atas, yang kedua bagian tengah atau belakang bola nih, dari tengah-tengah nih. Ini kalau jam ini ya. Kalau jam untuk gerakan pertama ini kira-kira ada di angka 11 yang ditendang atau angka 10. Ya. Tetapi untuk yang gerakan kedua ini di angka 9. Berarti ada di tengah-tengah. Begitu ya. Nah, yang gerakan ketiga perkenaan kakinya pada bola, yang ditendang bolanya ada di bagian bawah. Kalau di jam itu kira-kira di angka 7. Gitu ya, di angka 7 atau angka 4, angka 5 gitu ya. Nah, di bagian situ. Hasilnya kita kemudian kalian amati dari gerakan-gerakan ketika bola yang tertendang bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah.
ini amati apa yang terjadi terhadap gerakan bola, kemudian apa terjadi dampaknya, hasilnya catat di sini, di analisis ini. Masing-masing gerakan di sini. Sama tadi kalau ada di bola voli harus ada bukti fotonya, maka di sepak bola juga harus ada bukti fotonya. Foto. Ha-ha. Pak, itu fotonya itu satu atau dua, Pak? Satu aja, setiap gerakan satu aja. Atau semua? Nah, berarti masing-masing gerakan satu, 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 satu. Berarti ada berapa foto? 3. Tiga. Masing-masing lembar tugas ada 3. Cuma kalian hanya diwajibkan memilih satu saja. Bola voli, bola basket, atau sepak bola, gitu ya. Nah, sama dengan bola voli tadi, maka di sini harus disimpulkan dari ketiga percobaan itu, disimpulkan di sini, catat. Dari gerakan ini menendang bola bagian atas, tengah, belakang, maka kesimpulannya adalah bla 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 bla. Bisa dipahami ya? Nah, sudah sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oke, berikutnya ya. Pak, itu bawa baju olahraga apa terserah? Pakai baju olahraga toh. Pakai baju olahraga ya. Astagfirullah. Pakai baju olahraga kan ada fotonya. Kan ada fotonya ya. Pakai baju olahraga. Gitu ya. Iya, Pak. Pakai baju olahraga Ya, Pak, dong. ya. Nah, berikutnya, kalau tadi sudah bola voli sama sepak bola, sekarang bola basket ya. Iya, Pak, siap. Oke, Ya. bola basket. Bola basket. Modulnya di depanmu ndak? Di depan, Pak. Oke, bisa dibuka bola basketnya. Ya, bisa dibuka Ya, bola Pak. basketnya. Oke. Di bola basket ini tugasnya tidak jauh beda dengan yang sepak bola dan bola voli. Nah, karena bola basket itu cara mencetak angka itu dengan shooting ke ring basket, maka lembar tugasnya di sini berkaitan dengan shooting. Berkaitan dengan shooting. Nah, sama ya di sini. Ini di tadi ada pertanyaan wajib menggunakan seragam olahraga atau tidak. Nah, ini di poin ke-7 nih. Lihat. Nah, ketika melaksanakan tugas wajib menggunakan pakaian olahraga. Bisa dibaca? Oke. Jelas ya? Iya, Pak. Bersepatu ya, untuk sandalan, sarung. Iya, Pak. Nah, Siap. berikutnya saya jelaskan untuk gerakan pertama. Gerakan pertama, kalau di rumah ndak ada ring basket, boleh main ke sekolah ndak apa-apa untuk mempraktekkan. Kalau tidak punya bola basket, pakai bola plastik ndak apa-apa, atau nanti pinjam di sini ndak apa-apa. Kemudian untuk gerakan pertama, shooting ke ring basket dari jarak 3 meter. Jadi nanti shootingnya ndak usah jauh-jauh, jaraknya hanya 3 meter. Dari ketiga percobaan itu hanya 3 meter. Yang membedakan adalah yang gerak pertama, gerak bolanya lurus. Di sini sudah ada ya gambarnya. Nah, di sini gerak bolanya lurus. Jadi bolanya lurus seperti ada di gambar. Saya tampilkan lebih besar. Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini lurus. Tadi gerakan bolanya ini lurus. Seret, lurus menuju ring basket. Nah, nanti apa yang terjadi terhadap ketika shooting dengan bola yang lurus? Nah, apa yang terjadi? Amati pergerakan bolanya, catat di hasil analisis di kolom analisis ini. Sama bukti foto juga dilampirkan. Gitu ya. Langsung ke gerakan kedua. Nah, gerakan kedua berbeda dengan gerakan pertama. Yang perlu diingat, setiap gerakan dilakukan sebanyak 20 kali. Nah, biar paham, biar bisa memahami gerakan itu, bisa analisisnya biar mateng. Nah, yang kedua, gerakan yang kedua di sini berbeda dengan yang pertama.
Kalau yang pertama lurus, yang kedua sedikit melengkung. Ya, sedikit melengkung menuju ring basket. Nah, ini sedikit melengkung di ring basket. Nah, ada lengkungan di situ ya. Nah, hasilnya dianalisis, Ya, Pak. dicatat di sini. Dan seterusnya. Nah, ini adalah gerakan kedua. Berikutnya untuk gerakan ketiga. Nah, kalau gerakan kedua sedikit melengkung, maka di gerakan ketiga bentuknya lebih melengkung lagi. Nah, kira-kira sekitar berapa derajat itu? Turun diagonal gitu. Saat dan hingga menuju ke ring itu turun ke bawah bolanya. Kalau yang pertama itu tidak turun ke bawah, naik lurus saja bolanya. Yang kedua mendekati ring agak melengkung sedikit, tetapi yang ketiga di sini benar-benar melengkung sini. Nah, nanti dari ketiga itu hasilnya kalian analisis, kemudian catat di kolom analisis di sini. Jangan lupa untuk bukti foto. Nah, dari ketiga uji coba itu kamu simpulkan juga di sini. Disimpulkan juga di sini sama seperti bola basket dan bola voli. Disimpulkan di sini. Dari ketiga uji coba ini, maka shooting yang paling efektif bla 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 menggunakan yang mana begitu ya. Jaraknya sama 3 meter semua. Cuma yang membedakan adalah arah bola yang diamati di situ ya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah bisa dipahami, kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, kalau praktek itu pakai masker nggak apa-apa, Pak? Gimana? Nggak pakai masker. Pakai masker. Pakai masker. Kalau di rumah enggak pakai masker enggak apa-apa. Gitu ya, kalau di Pakai rumah. nggak apa ya, Pak? Pakai ya enggak apa-apa. Pakai enggak apa-apa. Iya, Pak. Kalau di sekolah, di belakang misalnya prakteknya, ya ketika praktek dilepas dulu enggak apa-apa, tapi setelah praktek kan dipakai lagi. Gitu ya. Iya, Emang Pak. sekolah masih lama ya, Pak? Gimana? Di rumah masih lama ya sekolah ya? Nah, ini melihat situasi dan kondisi. Ya, toh, Pak, di rumah kayak gimana? Gimana? Berarti enak sudah toh, pengen Pak, sekolah gitu ya? Di sekolahan tuh, Pak. Sudah Pak. pengen sekolah? Ya, Saya juga sudah kalau di rumah pengen tuh ketemu biasanya kalian enggak nih. dong, Pak. Makanya kita Zoom meeting dulu ini, pakai Google Meet dulu supaya nanti. Apa ya, Siska? Kita masih melihat untuk sekolah, kita masih melihat regulasi dari pemerintah sesuai dengan perkembangan COVID-19 gitu ya. Nah, kira-kira sudah ada gambaran enggak tadi dari lembar tugas masing-masing 3 itu? Ya. Ada gambaran ya? Ya. Jangan lupa untuk identitasnya. Nama, kelas, dan NIS. NIS itu nomor induk siswa. Terus ya harus ditulis di sini. Jadi kalian kalau bisa di Android-nya harus ada aplikasi WPS-nya supaya bisa mengedit sini. Saya kira cukup jelas ya. Iya, Jelas, Pak. Pak. Saya tutup dulu share screen saya supaya kita bisa berkomunikasi lebih baik Ya, lagi. Pak. Nah, ada pertanyaan lagi? Ya, Pak. Cukup jelas ya? Iya, Pak. Oke, kameranya diaktifkan dulu. Senyum yang manis. Mbak Ajeng nih, belum kelihatan nih Mbak Ajeng. Oh ya, tadi saya janji sudah ada 2 yang mengumpulkan tugas. Kita lihat masing-masing tugas itu. Saya share lagi ya screen-nya supaya bisa lihat nanti tugasnya seperti apa tadi. Saya share dulu. Saya share dulu screen-nya. Untuk tugas, nah yang Ya, sudah mengerjakan. Nah, Ajeng kebetulan ada di sini nih. Kita lihat yang kirimannya Ajeng dulu. Kira-kira Ajeng ini sesuai ndak? Analisisnya sesuai ndak? Kemudian sesuai ndak? Gitu ya. Kita lihat dulu. Kelihatan?
Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, Ajeng mana Ajeng? Kurang jelas, Pak. Hmm? Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Kurang jelas gambarnya jauh. Gambarnya kurang jelas. Saya perbesar. Sudah jelas? Jelas ya? Dikit, Pak. Nah, Ya. kita ke hasil analisis. Hasil analisis ya. Nah, hasil analisisnya Ajeng ini bisa terbaca enggak? Di sini Ajeng menulis teknik dasar. Ya, Ajeng ya? Ajeng? Kurang Halo. jelas, Pak. Kurang jelas. Tidak, Pak. Sudah jelas? Sudah jelas? Tulisannya Pak kurang jelas. Tulisannya memang enggak tahu ini Ajeng pakai aplikasi apa ini nulisnya. Wes jelas. Heeh. Ah, jelas? Sudah jelas? Nih. Udah, Pak. Oke, di sini Udah. Ajeng menulis bahwa yang pertama badan seimbang, kaki terbuka lebar. Nah, yang diminta tidak seperti itu, tetapi adalah gerakan bola ketika menggunakan passing perkenaan bola dekat dengan siku. Apa yang terjadi? Nah, itu yang diminta di sini hasilnya. Jadi hasil pengamatanmu itu ditulis di sini, bukan menulis apa? Teknik dasar. Jelas ya? Jadi dari percobaan ini nanti kalian bisa menyimpulkan gitu ya. Nah, ini kan sama ini yang nomor 1 dan nomor 2, berdiri seimbang dengan dan sebagainya ya. Gitu ya. Nah, ketika passing tetap tangannya harus lurus, dari ketiga-tiga percobaan ini harus lurus. Cuma yang membedakan adalah perkenaan bola yang gerakan pertama dan gerakan kedua. Yang membedakan adalah perkenaan bola. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama perkenaan bolanya pada mana? Pada lengan bagian? Lengan dekat dengan Atas. siku. Nah, jadi ketika passing, ketika bolanya itu mendekati siku perkenaannya, maka gerakan bolanya seperti apa? Nah, kira-kira dampaknya kalau menggunakan passing seperti itu dampaknya apa? Akibatnya apa? Nah, kan begitu ya, ditulis di sini. Gitu ya. Kemudian yang kedua, sikapnya sama dengan yang pertama, cuma perkenaannya beda. Kalau yang pertama tadi di dekat siku, sekarang yang kedua di dekat pergelangan tangan. Tangannya tetap lurus. Nah, ketika passing atau sesudah passing, tangannya tetap lurus. Nah, kita lihat fotonya. Kita lihat fotonya ya. Nah, fotonya ini tangannya lurus dah. Nah, kita bisa membedakan. Bisa dipahami ya? Ajeng dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, lancar. Rumahnya mana, Ajeng? Tegal Kodo. Wah, lancar itu Tegal Kodo. Tegal Kodo boys ya? Iya, Pak. Nah, beda dengan yang 2 dan 1. Beda dengan gerakan pertama dan kedua. Ini gambarnya ada kelihatan. Dan di sini juga saya jelaskan membungkuk gitu ya. Badannya membungkuk ke depan, badannya agak nyorong ke depan. Tapi perkenaan bola sama seperti gerakan kedua. Kita lihat fotonya. Nah, sudah bungkuk seperti ini. Nah, berarti kurang bungkuk ke depan ya. Ini bukan mempraktekkan teknik dasar yang seperti berdiri seimbang kemudian ya. Tetap harus, cuma sikap ini nanti dari sikap ini bola yang datang kemudian bola yang dipassing itu nanti gerakannya seperti apa, tulis di sini. Nah, di situ ya. Yang diamati adalah gerakan bolanya. Bisa dipahami? Kemudian simpulkan. Nah, kita lihat kesimpulannya Mbak Ajeng. Mana Mbak Ajeng kesimpulannya? Nah, kesimpulannya tidak ada. Kesimpulannya padahal ada di bawahnya seharusnya. Ya. Jadi disimpulkan dari gerakan ini, dari ketiga gerakan ini, disimpulkan dari ketiga analisis ini, disimpulkan
bawahnya. Set, kesimpulan. Gitu ya. Bisa dipahami? Pak. Ya. Oke. Bisa, Pak. Mau lihat tugas yang satunya? Kan sudah 2 orang Ya, yang Pak. mengumpulkan. Mau, Pak. Cuma kalian juga harus Iya, menyadari bahwa siapa itu Nurita Musdalifah. Bisa dipahami ya maksud? Oke, oleh karena itu kalian harus menyadari itu ya. Jadi perbedaan itu, makanya karena saya melihat dari semua satu kelas itu banyak yang berbeda-beda, makanya tugasnya hanya memilih salah satu. Ya, hanya memilih salah satu. Memilih salah satu dari ketiga, bola voli, sepak bola, bola basket. Pilih salah satu. Iya, Pak. Gitu ya. Oke, jelas ya? Kalau jelas, saya stop dulu screen saya. Kemudian tidak terasa kita sudah sampai ke 8:30. Iya, Pak. Nah, pertanyaan terakhir dari saya. Lebih paham yang mana kita menggunakan Google Meet atau hanya Classroom? Kalian lebih paham yang mana? Lebih paham tatap muka, Pak. Langsung di sekolahan gitu ya? Bisa praktek langsung gitu ya? Boleh, enggak apa-apa. Nanti kalau waktunya ada diizinkan, tetap kita akan laksanakan pembelajaran tatap muka dengan syarat mematuhi protokol kesehatan, gitu ya. Nah, ketika nanti kalian mau praktek di sekolah misalnya boleh, tapi jangan bareng-bareng, gantian enggak apa-apa. Nanti pinjam bola enggak apa-apa di sini. Jadi 1, 2 atau berempat gitu enggak apa-apa, gantian sama yang lain gitu ya. Oke, silakan kameranya dinyalakan. Kita foto lagi. Kita foto lagi, kita foto lagi. Widya, Dan jika Widya? awak bodohan. Widya mana Widya? Oke, Siska. Siska belum aktif nih. Oke, ditunjukkan setengah badan ya, setengah badan biar kelihatan gambarnya full. Jadi kelihatan. Oke, Jika mana Jika? Oh, enggak kelihatan, untuk hanya matanya saja tuh kelihatan. Oke, saya screenshot dulu. Screenshot dulu, ya dilihatkan toh wajahnya kok. Enggak kelihatan tuh. Udah, Nina, Indah, terlalu naik kameranya tuh. Turunkan dikit. Indah malah enggak diaktifkan tuh kameranya. Saya aktifkan dulu, saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini karena saya harus pindah kelas lagi di kelas IPS 3. Maka pembelajaran hari ini saya akhiri. Tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Amin. Saya akhiri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.